Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap jaga kesehatan dan minum vitamin yang banyak agar kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran setiap hari. Baik, sebelum pelajaran kita dimulai, marilah kita membaca doa sebelum pelajaran. Mari kita baca doa bersama-sama. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang iman. Jadi sekarang kita akan belajar beriman kepada kitab-kitab Allah dan mentauladani isi dari kitab Al-Quran. Baik, sebelumnya apa kalian ingat apa itu iman? Ada berapa rukun iman? Ya, rukun iman ada 6 dan kita ya harus mengimani semuanya. Kali ini kita akan belajar iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian beriman kepada kitab Allah, ya, iman artinya itu percaya. Percaya iman kepada kitab Allah artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan. Belum dikatakan seorang mukmin bila dia belum beriman kepada kitab-kitab Allah, seperti itu. Lah, sudah ada dalam Al-Quran penjelasan tentang iman kepada kitab Allah. Ya, di antaranya ayat 136 surat An-Nisa yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qabl wa may al-ayah. Seperti itu ya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Allah yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya dan kitab-kitabnya diturunkan sebelumnya. Jadi di kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya, seperti itu. Barang siapa yang ingkar, kafir kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Tujuan dan maksud
dari diturunkan kitab-kitab Allah tersebut adalah agar manusia beribadah kepada Allah semata tanpa menyekutukannya dengan satu apapun. Agar itu tujuannya seperti itu. Yang pertama itu kitab Taurat, ya. Kitab Taurat seperti yang telah ditulis atau diwahyukan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil illa tattakhidu min duni wakila. Ya. Yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Seperti itu. Janganlah kamu mengambil penolong selain Allah. Jadi pokok ajaran, ya, pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah, tentang tauhid dan hukum-hukum syar'i atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan, seperti itu. Berisi 8 larangan dan 2 perintah. Yaitu 1, jangan ada padamu, ya, jangan padamu selain hadiratku. Itu yang ada dalam kitab Taurat. Yang kedua, jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allah. Seperti itu. 3, jangan kamu menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. 4, ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. 5, berilah hormat kepada bapak ibumu. 6, jangan membunuh sesama manusia. 7, larangan berbuat zina, mencuri, menjadi saksi palsu, itu dilarang semuanya. Dan terakhir, larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Yang itu adalah pokok ajaran dari kitab Taurat, seperti itu. Selanjutnya kitab Zabur. Kitab Zabur, isi kandungan dari kitab Zabur sendiri itu berisi tentang kumpulan pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Selain itu berisi tentang zikir, doa, nasihat dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk untuk Nabi Daud alaihissalam. Firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا." Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud, seperti itu. Selanjutnya kitab Injil. Ya. Kitab Injil berisi ajaran untuk hidup zuhud. Tahu zuhud? Ya, zuhud itu orang yang tidak mengandalkan kekayaan. Artinya begini, karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta, makanya isi lainnya sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Ya. Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan, wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul injila fi hudan wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Surat Al-Maidah ayat 46. Ya, yang artinya dan kami iringkan jajak, ya,
dan kami iringkan jejak mereka, maksudnya nabi-nabi dari Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepada Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Seperti itu. Selanjutnya kitab Al-Quran. Setelah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, ada 4 kitab yang Allah turunkan. Al-Quran seperti yang telah diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan al-zikr. Al-zikr itu artinya Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi Allah itu yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang memelihara. Tentunya kita semua tahu bahwa sekarang ini banyak para hafid dan hafidah yang telah menghafalkan Al-Quran seperti itu. Banyak mereka yang telah menghafalkan Al-Quran. Itu bentuk dari Allah menjaga Al-Quran, menjaga kesuciannya. Karena apa? Karena dari 4 kitab itu cuma Al-Quran yang terjaga kesuciannya. Mulai dari Taurat itu sudah banyak yang berubah. Maksudnya berubah gimana? Orang-orang yang tidak setuju dalam isi Taurat itu yang merubahnya. Zabur juga begitu, dan Injil. Injil ini yang masih ada sampai sekarang, namun di dalamnya sudah diubah oleh orang-orang Bani Israel seperti itu. Adapun isi ajaran Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat Islam adalah sebagai berikut. Ya, pertama, tauhid. Al-Quran itu mengajarkan tauhid, mengajarkan tentang keimanan kepada Allah, mengajarkan keimanan kita. Seberapa imanlah kita, seperti itu. Kedua, syariah. Pertama tauhid, kedua syariah. Tentunya ketika kita seorang muslim harus mengucapkan 2 kalimat syahadah. Itu kalimat tauhid. Ya, seperti itu. Itu pintu untuk mengenal Allah, seperti itu. Kedua, syariah, ya, berisi hukum-hukum Allah. Ya, karena di dalam Islam ada ketentuan-ketentuan yang harus kita jalani, seperti itu. Ketiga, akhlak, yakni tentang pedoman berakhlak. Ya, bagaimana kita berakhlak, seperti itu. Tentunya kita sudah tahu bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, bahwa Allah menurunkan Rasulnya itu menjadi tauladan, seperti itu. Dan Rasul itu untuk menyempurnakan akhlak, seperti itu. Yang keempat adalah ibadah. Ibadah yakni tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah. Ketentuan hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah. Seperti itu. Contohnya kita bersolat, seperti itu. Ngaji, itu masuk hablum minallah, seperti itu. Yang kelima, muamalah. Muamalah itu bisa dikatakan kehidupan bersosial. Hubungan kita dengan manusia dan dengan yang lain, seperti itu. Dengan alam, itu masuk muamalah, seperti itu. Yang keenam, sejarah. Al-Quran itu berisi sejarah, baik itu korelasinya dengan zaman lampau atau zaman yang akan datang. Al-Quran telah membuktikan mukjizat di sana, seperti itu. Al-Quran bercerita tentang hari kiamat. Tentunya kan masa yang akan datang, tentunya itu akan kita hadapi nanti, dan kita wajib iman seperti itu. Karena itu memang telah diwahyukan oleh Allah kepada nabinya, kepada Nabi Muhammad SAW, seperti itu.
Yang ketujuh yaitu wa'ad dan wa'id. Maksudnya gimana? Allah, janji-janji Allah kepada orang yang beriman, ya. Janji-janji Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang kafir akan adanya balasan di hari kemudian. Jadi Allah memang sudah berjanji kepada orang-orang yang beriman kelak akan diganjar sesuai amal perbuatannya ketika ada di bumi, seperti itu. Ketika semasa hidupnya dia melakukan apa, itu akan dibalas nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Selain empat tadi, ya, ada satu lagi yaitu suhuf. Tentunya kita tidak asing dengan kata-kata suhuf. Apa itu suhuf? Ya. Selain kitab Allah, wahyu Allah, ada yang disebut suhuf, artinya kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah, seperti itu. Suhuf ini diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Suhuf diturunkan oleh Allah seperti kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan hal ini jelas Allah dalam Al-Quran surah Al-A'la. Berikut ini bacaannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafi syuhufil ula syuhufi Ibrahim wa Musa. Ya. Al-A'la ayat 18 dan 19. Artinya sungguh ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang baru, yaitu kitab Ibrahim dan Musa, seperti itu. Di antara nabi, ya, yang menerima suhuf lembaran tadi, pertama Nabi Adam. Nabi Adam menerima 10 suhuf. Kedua Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf. Keempat Nabi Syed alaihissalam. Nabi Yis alaihissalam menerima 50 suhuf. Nabi Musa menerima 10 suhuf, ya. Nabi Musa itu ada 10 suhuf sebelum diturunkannya kitab Taurat. Jadi Nabi Musa sebelum Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa sudah menerima suhuf sebanyak 10 suhuf, seperti itu. Beriman kepada kitab Allah berarti suatu keyakinan dengan penuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada para rasul pilihan sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia agar manusia senantiasa bahagia dunia akhirat. Bagaimana caranya? Ya, cara beriman itu bagaimana? Cara beriman kepada kitab Allah, ya, beriman, ya, ada beberapa caranya. Cara beriman kepada kitab-kitab suci Allah meliputi hal berikut. Beriman dengan meyakini bahwa kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah. Jadi kita itu harus yakin bahwa kitab yang diturunkan kepada Nabi tersebut, bahwa kitab yang memang dari Allah, seperti itu. Kita harus yakin, harus iman, ya, seperti itu. Itu cara beriman kepada kitab Allah. Kedua, beriman dengan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. Yang kita ketahui ada 4 kitab yang telah Allah turunkan kepada Nabi. Yang pertama, kitab Taurat. Kedua, kitab Zabur. 3, kitab Injil. 4, Al-Quran. Seperti itu. Selanjutnya, meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir, ya, dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Kenapa kita itu harus
mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Ya, seperti yang telah saya terangkan tadi, bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu masih tidak dijaga. Ya, inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, karena Allah itu hanya menjaga Al-Quran seperti itu. Dan kitab-kitab sebelumnya sudah diubah sama kaum-kaum nabi yang tidak suka dengan ketentuan-ketentuan Allah seperti itu. Sampai ini paham kan? Nah, bagi orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah akan mempunyai sikap sebagai berikut. Manusia yang memiliki keterbatasan sebelumnya, sehingga di dalam menjalani kehidupan mereka tidak sombong. Seperti itu. Orang mengimani kitab-kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. Jadi orang yang iman kepada kitab-kitab Allah itu dapat belajar dari orang yang hidup dari masa lampau. Dengan hal tersebut kita tidak mengulang kesalahan orang-orang terdahulu dan mampu mengikuti kebaikan-kebaikan mereka. Jadi kita itu tidak tidak mengulang kesalahan orang terdahulu seperti itu. Contoh, ketika orang terdahulu melakukan syirik, menyembah berhala, menyembah sapi. Nah, di sana kan sudah tertulis bahwa itu perbuatan yang sangat dibenci Allah. Itu merupakan kemusyrikan, yang sangat besar seperti itu. Jadi kita belajar dari situ bahwa dengan adanya pembelajaran tadi, dengan adanya cerita tadi, kita bisa mengambil hikmahnya. Oh, seperti ini tidak boleh, seperti ini tidak boleh, seperti ini tidak boleh, seperti itu. Orang-orang yang mengamalkan, orang-orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap keseharian, yaitu bersikap jujur. Biasanya orang-orang yang mengamalkan kitab-kitab suci Al-Quran itu biasanya orang yang selalu bersikap jujur, amanah, terpercaya, amanah, selalu bersyukur, ya Allah, syukur abdina ya Allah, dan selanjutnya bertanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Karena memang disiplin itu sejak dulu ada, di zaman Nabi itu disiplin ada, bukan cuma sekarang seperti itu. Dan sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci pada awal surah Al-Baqarah. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang artinya, zalika kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka orang yang bertakwa. Bagi orang ingkar, namanya juga orang ingkar seperti itu. Tidak akan mengimani, tidak akan iman di sana seperti itu. Bagaimana cara menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah? Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Di antara sikap-sikap yang menunjukkan kecintaan terhadap Al-Quran, di antaranya seperti ini: membaca Al-Quran secara rutin. Jadi kita cara menampakkan bahwa kita itu cinta Al-Quran, ngaji secara rutin. Kalau bisa hafalkan seperti itu. Karena memang orang hafal Al-Quran itu dijamin. Orang hafal Al-Quran itu dijamin oleh Allah surga seperti itu, dan dapat menyafaati orang terdekatnya, baik itu orang tuanya, istrinya, mertuanya. Mereka dapat menyafaati mereka ketika keluarganya ada di neraka. Ya Allah, saya ingin keluarga saya ikut dengan saya di surga.
diangkis sama malaikat, ditaruh di surga. Seperti itu. Jadi kita jangan ragu untuk baca Al-Quran, itu jangan ragu. 1 huruf 10. Alif lam mim. Bukan alif lam mimnya, bukan alif lam mim bacaan alif lam mim itu semua, bukan. Tapi apa? Alif 10, lam 10, mim 10. Berarti ketika baca alif lam mim itu sudah dapat 30. Itu di hari-hari biasa kita baca, apalagi di hari-hari yang sangat barokah, yang dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, kayak seperti bulan Ramadan. Kita baca Al-Quran itu berlipat-lipat ganda kalau kita tahu seperti itu. Selanjutnya, memahami isi Al-Quran. Jadi selain membaca, kita juga paham. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya Allah, di dalamnya tidak ada sedikit pun keraguan. Kita itu seakan-akan memahami isi dari kandungan Al-Quran. Hudan lil muttaqin, itu petunjuk bagi orang yang takwa. Apakah hamba ini masuk orang yang takwa apa tidak? Seperti itu. Selanjutnya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita mengaplikasikannya ketika kita tahu ayatnya seperti ini, pengertiannya seperti ini, baru kita amalkan. Seperti itu harusnya kita amalkan. Itu bentuk cinta Al-Quran. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga kita ditakdirkan untuk menjadi hamba Allah yang cinta Al-Quran, seperti itu. Baik, dari itu sekian dari penjelasan tentang cinta Al-Quran atau iman kepada kitab-kitab Allah ya. Selanjutnya anak-anak, kalian tolong nanti ya buat kelompok, boleh saling diskusi ya. Diskusi, kalian buat peta konsep tentang kitab Al-Quran, mulai dari kitab Al-Quran seumpama peta konsepnya Taurat. Taurat ini diturunkan kepada siapa dan isi kandungnya apa aja, isi kandungan dalam kitab Taurat itu apa saja, seperti itu. Kalau bisa kitab Taurat diturunkan kepada semuanya Nabi Musa. Terus setelah itu kitab Taurat diturunkan itu, kalau ada asbabul nuzulnya bisa ditambah asbabul nuzul ya. Itu coba kalian nanti cari di rumah ya, dan buat peta konsepnya. Setelah itu kumpulkan via WA, nggak apa-apa ya, via WA peta konsep. Setelah dikonsep nanti akan dilihat oleh Bapak apakah pembelajaran yang Bapak sampaikan hari ini bisa kalian cermati dan yang bisa kalian fahami, seperti itu ya. Ingat, kalian tugasnya membuat peta konsep tentang kitab-kitab Allah, seperti itu. Silakan ketika kalian bisa mencari buku di Al-Quran, ada mungkin ya, usahakan peta konsepnya itu semenarik mungkin. Kalau ada takbir atau ayatnya dikasih ayat nggak apa-apa ya, silakan. Mungkin cukup dari saya. Sebelum pelajaran ini ditutup, mari kita berdoa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ya, sekian dari Pak. Semoga kalian baik-baik di rumah masing-masing, dan jangan lupa kemanapun kalian harus pakai masker kalau keluar, seperti itu, karena lagi zamannya virus, seperti itu. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.